hari ini saya menyelenggarakan coffee morning lah ya, ada konferensi pers karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat. Katanya ada positif, kok nggak diumumkan, lalu mobile PCR kita sudah beli, apa hasilnya, kira-kira begitu. Jadi pertama saya sampaikan, kita membeli mobile combat ya, tulisannya combat ya, combat PCR, PCR, real time PCR. Kapasitas perharinya itu bisa memeriksa 500 sampel per hari ya, 500 sampel. Sudah kita operasikan sejak tanggal 23 Juli ya, 23 Juli 2020. Mobile PCR ini yang untuk bisa melakukan pemeriksaan swab dengan cepat, yaitu kita bisa tunggu hasilnya. Paling lambat hari itu juga sudah ada hasilnya. Ini sangat penting sekali untuk melakukan tes, telusur, dan isolasi ya. Itu kita beli seharga 5,9 miliar. Dana APBD kabupaten itu 3,9 miliar. 2 miliar itu bantuan dari pemerintah provinsi. 2 miliar itu sudah ditransfer ya dari provinsi kepada kabupaten. Jadi 5,9 itu 2 miliar dari provinsi, 3,9 dana APBD dimanfaatkan untuk Kabupaten Timur Jauh lah. Sintang sudah, Melawi ada pakai? Baru Sambi. Nah, Melawi belum, Pak? Melawi belum, Skandau sudah pakai, Sanggau sudah pakai ya. Jadi memang kita himbau kabupaten lain silakan manfaatkan mobile ini, kan bisa mobile ya, bisa dibawa ke Melawi, bisa dibawa ke Skandau kan. Nah. Lalu untuk masyarakat Sintang sendiri, kita telah melakukan swab ya, dalam rangka tes telusur tadi. Kita telah melakukan swab sebanyak 1.820 orang. 1.820 orang. Dari 1.820 orang tadi yang kita laksanakan pelacakan telusur tadi, ya kan, kontak tracing tadi, ya, itu kita temukan totalnya sampai hari ini 17 yang positif. Pertama, 1 orang ya, pelaku perjalanan pada minggu keempat bulan Juli, orang Sintang ya, itu positif. Prosedur tetap positif, langsung kita rawat di ruang isolasi rumah sakit ya, ruang isolasi rumah sakit. 1 orang ini sudah sembuh. Lalu pada minggu pertama Agustus 1 orang lagi ya kan didapati positif, kita rawat, sudah sembuh. Lalu 3 orang pada minggu kedua bulan Agustus kita temukan juga positif, kita rawat, sembuh. Yang 5 orang pertama ini itu yang ada yang dari klaster pesantren ya. Kemudian teman-temannya kita tracing semuanya ya, sudah negatif, ya udahlah ya. Jadi yang sakit kita rawat, sembuh. Kemudian lagi tempatnya kita lakukan kontak tracing ya. Kemudian kita lakukan langkah-langkah untuk menyiapkan tempatnya lah ya. Nah, sudah kita lakukan semuanya, sembuh. Nah, ini 5 orang. Nah, sekarang yang terakhir ini ada klaster dari ASN ya. 1 ASN itu dia positif COVID-19 dan bukan OTG. Dia ini ada gejala ringan ya. Jadi gejalanya itu hilangnya indera penciuman, ada gejala seperti flu ya. Ini 1 orang, kemudian kita tracing istrinya juga, kemudian lagi 3 orang keluarganya juga ya. Dalam rumah itu ada 7 ya, itu positif semua. Kemudian lagi kita lakukan tracing lagi kepada mertua, kepada tetangga dan sebagainya, kita dapat lagi 4 positif ya. Jadi klaster ASN tadi itu 11 yang positif, ASN dan keluarganya. Seluruhnya sudah dirawat, ini mendekati hari ke-6. Kita doakan aja yang 11 ini segera sembuh. Pada umumnya kita biasanya hari ke-15 sudah kita rilis ya, kita discharge dari rumah sakit. Hari ke-15 sudah keluar, sembuh, swab ulang negatif. Nah, jadi itu
Nah, kita temukan lagi 1 orang. Ya, 1 orang juga kita temukan, tapi di luar klaster ASN tadi. Ya, ini juga sudah kita rawat sampai hari ke-6. Jadi dari 12 kasus baru ini, 5 orang dengan gejala ringan, seperti flu, kemudian hilang penciuman. Ya, semuanya sudah ditangani oleh dokter, sudah mendekati hari ke-6. Mudah-mudahan lah, ya, berapa hari ini bisa sembuh lagi. Oke, jadi pelajaran pertama adalah 1, bahwa halnya corona ini never ending stories. Ini cerita yang nggak bakal habis. WHO, Badan Kesehatan Sedunia, sudah memperkirakan total nanti pandemi corona ini akan berlangsung sekitar 2 tahun. Kita anggaplah Januari 2020 mulainya kan, akan selesainya Januari 2022. Oke, itu pertama dulu. Di Indonesia, kasus bertambah terus. Saat ini sudah lebih dari 151.000 yang positif, 6.000 lebih yang meninggal dunia. Setiap hari penambahan kasus positifnya sekitar 2.000-an. Bayangkan nih, ya. Corona itu seperti puncak gunung es, 151.000 yang tertes, terlacak, di bawahnya mungkin banyak sekali. Ya, banyak sekali, ya kan? Diparah lagi karena pada umumnya kasus di Indonesia ini adalah asimptomatik, tidak ada gejala. Nah, kalau orang seperti tadi yang 5 orang tadi kan, penciuman mulai berkurang seperti flu, dia tahu mungkin kira-kira corona. Tapi kalau yang orang tanpa gejala kan sehat-sehat aja kan, kayak bupati malah pergi ke Ketungau, ninjau sana, ninjau sini, cuma alhamdulillah di swab negatif, ya kan? Tapi kan banyak yang seperti itu, kita nggak tahu kan, nah, kira-kira begitu. Corona belum berakhir, itu yang mesti masyarakat pahami. Di Sintang, selain 30 kasus yang sembuh dalam laporan resmi kita menemukan lagi 17 kasus dengan menggunakan mobile PCR kita. Karena mobile PCR kita ini belum masuk dalam jaringan pemeriksaan laboratorium yang di nasional, maka yang 17 itu segera sudah kita laporkan ke provinsi maupun ke pusat. Nanti kalau dia dimasukkan dalam sistem pencatatan pelaporan nasional, nanti pusat dulu yang akan mengumumkan, baru saya mengumumkan, ya. Tetapi dengan adanya mobile PCR ini, kita bisa cepat dapat kasusnya. Ini membuat kualitas penanganan corona kita ini canggih ya. Jadi kita mudah melakukan tes, mudah melakukan pelacakan, dan mudah untuk penanganannya, ya. Dari 17 ini 5 udah sembuh, yang 12 sudah masuk ya hari ke-6 di ruang isolasi mandiri rumah sakit. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa Anda diumumkan? Kami laporkan dulu ke pusat. Ya, nanti pusat lah harus mengumumkan, baru kita bisa menginformasikan melalui kepala dinas kah atau apa. Ya. Tuh, pelajaran pertama, corona belum berakhir. Badan Kesehatan Sedunia memperkirakan 2 tahun baru berakhir sampai Januari 2022. Kemudian situasi di nasional juga terus meningkat. Dan kita tahu bahwa interkonektivitas antara Pontianak dengan kota-kota di Jawa, Jakarta, Surabaya, itu sangat erat. Ya, sehingga kalau di Surabaya dan di Jakarta belum berakhir, pasti Pontianak belum berakhir. Kalau Pontianak belum berakhir, pasti Sintang dan kota-kota besar lainnya di Kalbar ini belum berakhir. Ya, jadi corona masih ada. Yang kedua, yang dapat saya informasikan dengan tadi optimalisasi PCR tadi, Sintang, kemampuan Pemkab Sintang untuk melakukan tes, telusur, dan isolasi semakin canggih. Ya, ini kan membuat aman masyarakat. Kalau 1 yang positif segera ketemu, 17 yang positif segera ketemu, 5 udah sembuh kita obati, berarti kan dia tidak menularkan kepada orang lain. Kalau kita diamkan lama kan dia nyebar kemana-mana. Ya, seperti itu. Yang ketiga, bahwa kalaulah pemerintah sudah seperti itu, apresiasi buat teman-teman dari gugus tugas di bidang kesehatan ya, dinas kesehatan, rumah sakit dan sebagainya, dokter-dokternya, para mediknya, seluruhnya lah ya, apresiasi buat mereka. Tinggal tugas masyarakat nih, ya, masyarakat saya minta tetap lakukan 2 hal. Pertama, tingkatkan imunitas badan, tidur cukup, jangan banyak ngembur. Minum madu, telur setengah matang, sayuran, vitamin dan sebagainya. Ya, yang merokok kurangi merokoknya kalau bisa berhenti. Ya, imunitas tubuh meningkat loh. Yang kedua, lakukan 3 langkah pencegahan.
pakai masker yang benar sampai ke pangkal hidung, ya. Yang kedua, cuci tangan 20 detik dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, jaga jarak. Tetap dilakukan. Oke? Nah, kemudian kalau ini sudah terjadi simbiosis yang bagus, kapasitas pemerintah bagus, melakukan tes telusur isolasi, melakukan surveillance, pencegahan kasus impor, pemerintah sudah bagus, rakyat pun juga sudah bagus tadi, melakukan pencegahan untuk dirinya sendiri, meningkatkan imunitas, kemudian lagi tiga pencegahan tadi dilakukan dengan baik, kita tetap kembali menuju adaptasi kebiasaan baru atau new normal.